Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, saudaraku, teman-teman, sahabat sekalian. Kita lanjut bagian Isra Mi'raj ya. Dalam bagian ini ya, nilai sholat yang dihasilkan dari Isra Mi'raj ya, nilai sholatnya ya, akan kita hubungkan secara kompleks ya, multi kompleks. Ya, kita lihat dari berbagai sudut pandang kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki falsafah dan dasar negara Pancasila ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang sholat ya, sebelumnya dia ngaku syahadat, berarti itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kan? Jadi orang yang sholat itu Pancasila ya. Jangan dikatakan orang yang sholat itu anti Pancasila ya. Nah, setelah sholat kita kerjakan ya realisasi daripada keyakinan sila pertama. Dalam sholat itu ada dianjurkan orang yang habis sholat itu jangan lupa ya, wa mimma razaqnahum yunfikun ya, ingat kepada sesama manusia kan. Nah, itu sila kedua ya. Waktu zakat sila kelima. Nah, ya kan? Ditambah lagi orang yang sholat itu duduknya sama, nggak dibeda-bedakan mana pejabat, mana rakyat, siapa yang datang duluan, duduk di paling depan. Sila keberapa kira-kira? Sila kedua, tidak membedakan sesama manusia, sama haknya. Nah, jelas dan gamblang kan? Jadi orang yang sholat itu dia akan cerdas ya. Bukan sekedar asal sholat-sholat saja, dia harus belajar dulu apa itu tata cara aturan sholat, dari mulai masuk masjid ya, wudhu sebelumnya masuk masjid, di dalam masjid kayak apa. Itu waduh luar biasa, itu contoh bagaimana kehidupan kecil dalam sebuah masyarakat. Kalau ini nanti diterapkan menjadi kehidupan lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wah perlu belajar tuh dari sholat tuh ya, para orang-orang yang di sono-sono ya harus ya belajar dari sholatnya. Nah, ketika orang itu sholat ya di dalam masjid ya, kemudian mereka berjamaah kan bersatu. Sila ketiga kan persatuan Indonesia. Jadi orang yang sholat di masjid itu sudah ngamalkan sila 1, sila 2, sila 3 tuh luar biasa kan. Dari berbagai sudut ya kampung menuju ke masjid. Ada yang masuk dari pintu depan, pintu belakang, pintu samping, pintu belakang, pintu depan kan pengimamannya maaf. Dari pintu berbagai sudutnya masuk dari berbagai kampung, RT, RW dan sebagainya, dari kanan kiri tengah belakang semua kampung masuk ke masjid. Sadar yang kira-kira nggak bisa jadi imam, nggak mungkin dia duduk di barisan depan. Kenapa? Saya nggak bisa, Al-Fatihahnya belum becus misalkan. Saya mau jadi makmum aja di belakang. Nggak mau duduk di depan. Jadi secara otomatis yang duduk di depan itu adalah yang bisa jadi imam. Menyadari yang nggak bisa ngimamin, yang tidak bisa jadi pemimpin di dalam masjid, ya dia sudah jadi jamaah saja. Mendukung apa yang ada di depan. Jadi otomatis yang di depan itu bukan berarti dibedakan yang pintar dan yang bodoh. Karena mau memimpin jadi di depan ya. Kalau yang nggak bisa baca Fatihahnya, baca Qur'annya, ya sudahlah ya, jadi makmum saja. Jadi kalau kita dalam kehidupan berpolitik misalkan, kita nggak ngerti apa-apa, jangan ikut-ikutan lah. Terus pelangap-pelongo pengen jadi pemimpin misalkan ya. Kurang wawasan kebangsaan, kurang wawasan berpolitik, kurang wawasan keagamaan, kurang wawasan ilmu sosial, ilmu ekonomi. Kemudian ujuk-ujuk pengen jadi anggota dewan, ujuk-ujuk pengen jadi bupati, wali kota, pengen jadi presiden. Kemampuannya nggak ada. Akhirnya nanti kepemimpinannya tidak berkah dan tidak dirasakan oleh rakyat. Loh, itu dari sholat aja sudah luar biasa ya. Sehingga begitu sholat mau dikumandangkan ya, qomat misalkan ya, imam yang biasa ditunjuk menjadi imam masjid, imam sholat, berhalangan. Apa dia sakit atau keluar kota ya. Itu orang-orang yang paling depan saling celinguk. Mereka setengah bermusyawarah dengan kode saja. Ente sajalah maju jadi imam. Enggak, kamu aja. Jadi saling mendorong ya.
Walaupun dia mampu, tapi dia nggak mau. Ada temannya yang mungkin juga bisa sama jadi imam. Dia tidak mau langsung seronong jadi pemimpin, jadi imam di masjid. Enggak. Ada musyawarah kecil. Sehingga akhirnya 2-3 orang nunjuk si A, didorong, masuk ke sajadah pengimaman. Jadilah dia imam. Di situ ada musyawarah kecil. Musyawarah orang-orang yang ngerti, ya, yang paham. Kemudian ditunjuk dia menjadi imam. Wah, luar biasa. Kita gimana? Pakai suara terbanyak, ya, niru demokrasi dari luar. Sementara musyawarah yang memiliki hikmah kebijaksanaan yang ada dalam sila keempat, kita kadang-kadang kurang diamalkan. Ya, suara terbanyak. Apa coba kalau suara terbanyak? Orang nggak pinter, orang yang pelongo, orang yang kadang-kadang juga rada-rada pikirannya rada keganggu tapi masih bisa komunikasi, disuruh milih. Orang yang ahli maksiat, orang yang ahli melakukan sesuatu yang dia ikut menentukan pilihannya. Kalau orang baik-baik cuma 10, yang kebanyakan orang yang nggak ngerti, ya, sampai 100 memilih si A yang justru yang dipilih oleh mereka-mereka yang nggak paham. Si A ini belum tentu dia menjadi orang yang baik dalam memimpin. Asal suara terbanyak jadi. Nah, di sini, ya, sebetulnya demokrasi Pancasila itu, ya, sila keempat itu, maaf ya, kembali kepada hikmah kebijaksanaan. Itu contohnya di dalam sholat saja sudah menjadi contoh yang luar biasa, ya, mengamalkan sila keempat. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu sila 1, 2, 3, 4 sudah dilaksanakan secara totalitas. Itulah Muslim, itulah Islam, ya, yang menyumbangkan Pancasila buat bangsa dan negara. Jadi maaf, kemudian jangan ada kemudian jangan sampai kemudian Islam diadu dengan Pancasila, Pancasila curiga kepada Islam. Insya Allah orang Islam yang paham betul tentang sejarah hadiah umat Islam untuk bangsa ini adalah Pancasila. Masa umat Islam ingin ngerong-ngerong Pancasila? Insya Allah tidak. Insya Allah umat Islam akan tetap, ya, mengamalkan nilai-nilai Islam. Ya, disitulah ketika kita mengamalkan nilai Islam, kita sekaligus Pancasila sudah teramalkan. Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.